memang ini juga solusi. Nah, ketika pendidikan dari sisi keagamaan ini juga masih saja kita masih lemah, artinya mungkin karena dulu memang nggak pernah ngaji. Nah, apakah ada solusi lain, misalkan pendidikan karakter atau apa? Gimana kalau pendidikan karakter disesuaikan dengan usia anak? Ya, pendidikan karakter itu yang paling utama sesungguhnya, alias pendidikan adab atau tata krama. Itu di negara maju seperti Jepang, di pelajaran tingkat SD, saya pernah baca majalah, pernah baca surat kabar, itu sangat diutamakan itu pelajaran karakter, budi pekerti, karakter berarti. tata krama. Ini banyak level-levelnya. Sementara di kita semakin berkurang. Iya. Dari dulu hingga ke sini semakin berkurang. Padahal itu yang paling utama, pendidikan adab atau tata krama. Khususnya masyarakat Jawa ini sesungguhnya dari dulu sangat terkenal andap asor, tawaduk, rendah hati. Ini secara secara alami budaya, kultur sudah praktek ilmu tasawuf itu. Seandainya itu ditunjukkan disiplin ilmunya, diambil dari Al-Quran hadis, ditambah ijma' qiyas melalui kitab-kitab tasawuf, alangkah lebih sempurnanya itu. Itu yang paling utama. Iya, jadi saya jadi ingat waktu saya dulu sekolah ya, tahun SD tahun 70-an. Itu ada pelajaran budi pekerti. Ada budi pekerti. Sekarang udah nggak ada lagi. Karena agama itu di situ itu. Ad-dinu khuluqun. Agama itu, cermin agama itu pada akhlakul karimah atau kepribadian mulia atau karakter positif, karakter kepribadian yang baik lah. Artinya tingkat keberagaman seseorang itu dari adabnya itu. Memang sempurna tidaknya iman pun di situ. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman orang-orang yang beriman itu adalah yang paling baik perilakunya. Agama itu perilaku sosial, ya perilaku keimanan ketuhanan dan perilaku sosial. Berarti di sini bahwa tingkat keberagaman seseorang itu bukan dilihat dari sejauh mana dia puasanya, sholatnya, zakatnya, tapi bukan sejauh mana care-nya kepada masyarakat. Betul, care-nya kepada sesama. Itu khususnya, umumnya care-nya kepada sesama makhluk, sesama ciptaan Tuhan. Tidak sekira pada manusia aja? Enggak, tapi seluruh sesama makhluk. Terutama ya makhluk sejenis, yaitu manusia. Itu Sayyidina Ali. Janganlah engkau mendidik anakmu seperti engkau dididik ayahmu. Artinya, zaman yang engkau tinggali dulu dengan zaman sekarang anakmu beda. Perlakukan atau didiklah anakmu sesuai zaman. Ojo dipadano ambek zamanmu. Goblik. Ketinggalan zaman. Di rumah. Nah iya. Nah ini ternyata Sayyidina Ali. Pada saya membaca itu adalah Gibran, Khalil Gibran. Alah. Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali ya. Jadi kalau kita lihat dari puisinya ke Khalil Gibran, anakmu bukan anakmu, anak adalah anak zaman. Iya, ya itu aslinya Sayyidina Ali. Artinya begini loh. Zaman sekarang ini zaman milenial, zaman serba laptop, digital, komputer digital, zaman era digital. Ya berilah laptop, fasilitas sesuai dengan zamannya. Iyalah. Ojo ngene wong tua.
Aku biyen katik ngono-ngono. Sekolah melaku. Sekolah mlaku. Nah, Ini menyalahi aturan agama. Ini wong tua goblok. Loh, Iya, iya. aku biyen katik ngono. Hmm. Pasti ingkar si anak. Iya. Dituturi, dia omongin ngono, mesti ingkar. Mesti gak seneng. Ya karena itu kesalahan, bukan kebenaran. Inilah bagian solusi dari pendidikan itu seperti Iya. ini yang Itu mungkin kesalahan dimaksudkan. yang fatal. Iya. Pasti bantah, tapi untuk batin gak wani. Lah, ini kan bahaya ini. Iya. Iku lah zamanmu, Pak. Lah ini menanamkan kebencian ke anak. Nah, Ya inilah. Ya goblok itu loh. ya, berarti poin-poin ini yang bisa kami dapatkan nanti apa yang harus ditanamkan, diberikan ke anak ya, termasuk jangan menanamkan kebencian, Jangan pernah. itu. Tapi sudah tahu kalau larangan jangan menanamkan kebencian, mesti seru kabeh wong tua. Di prakteknya ya. Di prakteknya ini yang banyak yang tidak tahu dan tidak merasa kalau itu ternyata termasuk menanamkan kebencian. Ini banyak ini. Masih emosional gitu Iya, ya. artinya kan Iya. kita nggak bisa, tidak diperbolehkan memaksakan kehendak kita. Tapi kita harus ngikutin, dalam arti tanda kutip, Ikuti zaman. zaman. Nah, itu tadi yang ditanyakan Kang Wahab tadi. Dan mengikuti kehendak anak. Kehendak. Tentu yang benar. Kan ada dua kehendak. Iya. Ada dua kehendak, baik buruk, benar salah. Kan mudah itu kita melihatnya. Nah, Iya. Makanya kita mengikuti, mendorong, menyemangati dan seterusnya. tadi Tetap tidak boleh memaksa. saya berpikir begini, jadi ngobrol-ngobrol itu sama teman ketika menyikapi dampak dari corona ini yang anak-anak ini tidak sekolah itu akhirnya iya mungkin gini. Jadi ada banyak orang tua yang belum benar-benar bisa menjadi orang tua bagi anaknya. Ada yang terbalik malah secara sering kelihatan lah kok tegesan anak itu Secara hakikat. Nah, ini bagaimana ini agar ya semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Itu pasti. Hanya seringkali cara mendidik, cara apa itu yang mungkin salah, termasuk tadi satunya adalah jangan dididik seperti kau dididik ayahmu. Ini Iya. poin. Pada era Nah, kita kemudian seringkali yang kedua saya tangkap bahwa janganlah kau selaku orang tua terlalu memaksakan kehendakmu kepada diri, anak. iya. Nah ini kan berarti kita sebagai orang tua belum benar-benar memahami si anak. Ya. Nah, bagaimana dengan kemudian yang seringkali Gus Nizam sampaikan itu bahwa anakmu seperti itu, ya masa kamu tidak tahu? Kocok. Iya. Nah ini bagaimana agar kami selaku orang tua ini terus menyadari peran, benar-benar bisa berperan sebagai orang tua buat anak-anak kita yang tentu agar mereka di kemudian hari lebih berhasil daripada kita. Ya, konsep pendidikan Islam terkait itu sederhana, yaitu ajarkanlah kebenaran dan kebaikan yang telah engkau ketahui dan telah engkau lakukan, itu berikan kepada anakmu, dan hindarkanlah kesalahan dan keburukan yang engkau alami, jangan sampai dialami anakmu. Terulang di anak. Jangan sampai terulang di anakmu. Nah ini tentu harus didukung pengawalan yang kontinu, yang terus, dikawal terus, agar si anak tidak mengalami pengalaman salah atau buruk yang pernah kita alami. Dengan berdoa minta perlindungan kepada Allah, tapi tidak cukup itu, dan usaha mengiringi, memantau, walaupun jarak jauh, pokoknya terus memantau, mengiringi, agar tidak mengalami pengalaman
kesalahan dan keburukan yang pernah kita alami. Karena itu pasti anak kita, ya falsafah buah jatuh Tidak jauh dari tidak pernah jauh dari pohon. pohonnya. Masakah kita, fitrah manusia, pastilah tak menginginkan, tak pernah berharap pengalaman kesalahan dan keburukan yang kita alami. Tentu jangan, mudah-mudahan gak terjadi nang anak. Semua orang tua begitu. Tapi harapan itu, harapan tinggal harapan, tidak diiringi, itu tamani, bukan taroji. Perbedaannya, tamani taroji itu sama-sama harapan. Tapi kalau tamani itu harapan yang tidak disertai usaha nyata. Kalau taroji, harapan yang diiringi, dibarengi oleh upaya usaha keras yang fakta nyata. Yaitu, ya tadi itu, menemani, mengawal, menyertai anak. Menjadi teman. Orang tua plus sahabat. Kemudian kalau bisa jangan sampai curhat ke orang lain. Malu kita. Maka kita harus menjadi tempat curhatnya anak. Di situ berarti terkandung maksud jangan jadi orang tua yang ditakuti anak. Oh, Tapi jadilah fatal. orang tua yang dicintai anak. Gitu. Fatal kalau orang tua yang ditakuti Tapi anak. prakteknya seringkali gitu. Pas Bapaknya ternyata. gak ngani. Merintah-merintah. Nah, agar ya dihukum, Kalau orang tua Ya, yang sekarang ditakuti anak itu bukan pangeran katon, tapi hantu katon. Iya. Jadi kalau orang tua itu benar-benar menjadi hantu katon, itu berarti orang tua ini seperti kami, kalau masih suka menakut-nakuti, masih ekstrim gaya ketika orang tua saya seperti Kayak londo, iya, kayak londo. Iya, zaman londo dulu. Itu berarti saya sendiri selaku orang tua berarti belum beradab atau belum berakhlak. Sama sekali, itu masih jahiliyah, belum Islam. Itu otoriter, masuk Iya. otoriter. Tapi- Akan jadi bapak itu. Kalau nggak digitu kan, waduh, Nggak mau, semua Dut. kali. Nah, ini kesalahan, ngarani Nah, itu ya. nakal anak itu. Ah, iya, betul. Iya. Ya, saya Awal setuju. dari kesalahan yang tidak tahu atau tidak disadari. Ya, saya setuju sekali. Kalau orang tua sudah ngarani nakal ke anaknya sendiri, Nundungakno. ya nakal lah. Jadi nakal bener. Mandi ya ucape. Anak dhewe kok diarani nakal. Ya sama dengan didungani, sengaja nggak sengaja ya mandi nakal. Jarine anak, aku diarani nakal. Ya nakal. Nakal pisan. Artinya ini kan gini. Apa sih wong tua bodoh? Ya, Apa? saya pakai gue pinter. Nah, artinya begini. Kita ini sih Saya orang setuju sekali tua. dengan Aduh, statementnya Gus gimana Nizam ini. Artinya dalam mendidik anak, kita itu hanya menyediakan rumah untuk raganya, tapi jiwanya tidak. Betul, itu istilah lain yang populer di dunia Hati. pendidikan. Iya. Ya, saya setuju sekali. Dan kita harus memandang ini amanat Tuhan. Milik Tuhan. Dititipkan ke kita. Bukan milik kita. Mana penjelasan Al-Quran hadis yang menerangkan tentang itu milik kita? Iya, Milik Tuhan. milik Tuhan. Anugerah besar dari Tuhan. Karunia Titipan. utama titipan. Namanya barang titipan ya. Gak melok duwe, ya kudu dijowo lah. Aja sampai sing duwe iki gak trimo. Sebetulnya kalau mau ya itulah ya harus mau belajar agama sing bener sing temen lah. Jangan salah kaprah, salah kedaden. Iya. Nek salah kedaden ya rada ewu tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Ya, artinya kita ini jadi orang tua itu sering kali Sering melakukan memaksakan kesalahan anak seperti itu mirip kayak kita. Ya itulah jadi jelas hadis Nabi fa'abawahu ayyuhawidani au yumajjisani au yunasirani.
kabeh asline Islam. Bayi dilahirkan itu fitrah Islam dan agama tauhid. Nggawa agama tauhid itu. Tapi wong tua lorone sing meyahudikannya atau menasronikannya atau memajusikannya atau memalingkannya jadi maling atau mengibliskannya, menyetankannya, membinatangkannya, Karena mengkambing hitamkannya. Anak-anak memaksa itu mereka kan seperti kita itu. ibarat kertas putih yang masih kosong. Lah iya, Kita mau menulis apa di sana? pertanggungjawaban sepenuhnya ya kepada kita orang tua. Maka kita ini siapa dilihat dari anak kita. Nah, sehingga kalau seperti ini banyak dari gambaran tadi Mas yo sekolah itu diundur sampai akhir tahun, beritanya ada yang seperti itu. Juli Iya. masuk. Enggak. Terus sampai akhir tahun ada. Orang tua yang bertanggung jawab Artinya nggak mempermasalahkan ini. justru ini peluang besar bagi orang tua untuk mencurahkan perhatian, kasih sayang, Memang pendidikan, tujuannya dan sebagainya itu. seperti itu. Iya, iya. Tujuannya itu. Jadi kalau melihat penjelasan dari Gus tadi, ini yang jelas corona juga memberi manfaat pada kita selaku orang tua. Jadi salah kalau berarti pandangan dampak corona ini di dunia pendidikan justru mengurangi anak, Iya. justru malah sebaliknya gitu ya. Makanya Artinya setelah dari mendapat pencerahan dari Iya. Gus ini jelas kita bertiga selaku orang tua, bahkan Jeng Retno, Jeng Wulan, dari 4 orang ini jelas manfaatnya ada buat kita corona ini. Kok ada? Makin dekat ke anak. Sangat besar. Karena Ini kalau dikaji hikmah di balik corona, mau berapa tahun pun ini nggak habis. Ini masa kalau saya dari awal ini bukan kesombongan, bukan kesombongan. Terima kasih Terima kasih. yang sebesar-besarnya kepada Tuhanku Allah nomor 1, kedua kepada ciptaannya yang bernama Corona. Karena denganmu wahai Corona banyak manusia yang tidak sadar menjadi sadar, yang sulit atau dingkuk-ngkuk tidak tobat. Ada berkat saat corona ini takut mati terus mau tobat. Masya Allah ini memang ya tujuannya itu memperbaiki. Maka saya sangat setuju dengan ini sak donya dengan istilah 2 kata, new sama normal. New normal. Ini pahami secara dalam dan luas. Ya memang itu tujuan Allah. Dalam arti hakiki, dalam arti yang dalam dan luas. Tujuan corona diturunkan ini cek ngelibet ini agar kehidupan alam raya semesta ini kembali baru, alias Idul Fitri ini alam semesta. Berikut isinya. Bahkan alamul ghaibi wasyahadah. Agar apa? Idul Fitri. Itu artinya new normal. New normal. Kembali baru, normal anyar. Anyar kayak apa? Kayak awalnya diciptakan. Fitrah sama itu. dengan membuka lembaran baru itu. Iya iku lho, padahal tajrid nikah ngono iku lho. Iya. Iya. Itu yang bisa Pembaruan mengambil nikah ini hikmahnya. gitu loh. Tapi kan Artinya- Gus, ada juga yang mengeluh orang tua sejak PSBB ini, aduh anak-anak di rumah terus mainan HP, terus mainan gadget terus. Ancene Sampai- pintere nyalanno ya ngono. Terus juga Pintere nyalano. ngono. Ya emang. ibu-ibu sudah stres di rumah, Apes mungkin dadi sudah wong tua masak, bodohnya. sudah ini ya anaknya Iya. ribut gitu kan, gimana? Sih. Berarti kurang bertanggung Sakno jawab. anake. Kasihan anaknya ya. Sakno anake nek di wong tua bodoh. Aduh. Makanya kita harus pinter ini.